Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Malindawati. Saya mahasiswa PPG Daljab 2022, kelas 18 kelompok 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Penerapan Metode SQ3R pada Teks Eksplanasi kelas 6 SDN Gunung Letik 4, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. KM tolong ke depan, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Alisa, Arista, Jessica, Dinda, Dila, Zikri, Fitri, Fitria, Sakir, Gina, Iqbal, Kaila, Mesya, Advan, Fadlan, Julfika, Nur Asia, Putra, terus Rifa, Rian, Surya, Ayunin, Putri, Binika, Raihan, Bilyardi, Devina, Mesya. Alhamdulillah yang hadir hari ini dan yang tidak hadir karena sakit ataupun ada keperluan keluarga mudah-mudahan bisa sekolah ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Hari ini kita akan menyanyikan, biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dimohon untuk berdiri. Kita harus bisa mencari atau menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, dari mana teks eksplanasinya? Mari kita buka buku tema 1, tema 3 ya, tema 3, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelumnya lihat dulu ke atas. Ibu ingin kalian mengamati yang ada di sekitar kita. Coba lihat. Di atas kita ada apa? Lampu. Terang tidak? Terang. Kalau ibu tanya, kenapa bisa terang? Belum tahu. Ada yang tahu? Belum. Kalau belum tahu, itu ada arus listrik yang mengalir. Bagaimana prosesnya? Nanti akan dibahas di dalam kegiatan inti. Nah, di sini ibu ingin menyebutkan kepada kalian, memberitahukan kepada kalian bahwa
listrik yang kita pergunakan harus digunakan dengan sehemat mungkin. Kenapa bisa begitu? Coba. Agar tidak boros, nanti listriknya mati atau habis. Begitu ya. Jadi kita harus lebih memanfaatkan listrik sebaik mungkin. Di rumah ketika tidur, kamar masih menyala, kita mau berangkat sekolah, dimatikan dulu tidak lampunya? Lampunya matikan, TV-nya matikan untuk menghemat listrik. Selain itu juga nanti bayar listriknya akan mahal kalau kita tidak bisa menghemat listrik ya. Paham? Baik, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan video kepada kalian mengenai teks eksplanasi. Di sini Ibu akan menerapkan metode SQ3R pada teks eksplanasi. Tapi sebelumnya Ibu akan menerangkan dulu mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Belum. Kalau belum tahu, akan diberitahukan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi mengenai proses terjadinya sesuatu. Contoh, banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, apa lagi? Gunung meletus, demonstrasi juga kan ada prosesnya, ya? Itu adalah teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang dimana di dalamnya itu ada proses terjadinya sesuatu. Mari kita saksikan videonya, ya. Coba lihat. Masih di channel Guru Kelas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penemuan. Tahukah kamu mengapa televisi, kipas angin, dan setrika dapat menyala? Televisi, kipas angin, dan setrika dapat menyala karena adanya arus listrik. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah lama membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat melambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut pada umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sekalan dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dapat dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya,
Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Latihan. Ada 4 soal latihan. Coba dikerjakan ya. Sudah, video yang barusan dilihat sudah disimak? Sudah. Kalian menyimaknya dengan baik tidak? Ya. Kalau menyimak dengan baik, berarti kalian harus tahu urutannya dari awal sampai ke akhir. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian sebagai bahan untuk menilai kemampuan kalian menyimak video yang barusan Ibu berikan ya. LKPD-nya Ibu bagikan dulu. Sudah semua? Sudah dibagikan semua ya? Ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi kita sudah menginjak pada kegiatan survei menyimak video. Yang kedua, kita sudah dibagikan LKPD oleh Ibu untuk diisi. Nah, kita masuk ke R yang pertama. R yang pertama itu adalah read. Ada buku temanya? Ada. Sebagai bahan perbandingan, tadi video yang kalian lihat dengan buku, lihat dulu teksnya sama tidak? Sama. Kalau sama, silahkan baca secara aktif ya teks berikut yang ada di buku. Lalu kalian cari informasi pentingnya sesuai tidak dengan video yang tadi dilihat. Ya, silahkan dibaca dulu. Gambarnya sama? Silakan dibaca. LKPD-nya jangan dulu diisi. Dibaca dulu buku temanya. Teks eksplanasinya dibaca dulu. Tiap paragraf itu mempunyai ide pokok atau informasi penting. Sudah dibacanya? Sudah. Kelompok ini sudah? Nah, kalau sudah, tutup buku temanya. Tutup. Setelah ditutup, ya, kalian kita akan masuk ke R yang berikutnya, yaitu riset. Kita menghafalkan informasi penting apa saja yang ada di dalam video yang tadi disimak. Coba hafalkan oleh kalian, ingat-ingat lagi dari setiap paragrafnya. Paragraf 1 apa? Ide pokoknya atau informasi pentingnya. Paragraf kedua apa? Ketiga, keempat, dan kelima. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menghafalnya.
dulu, diisi LKPD-nya, dihafalkan dulu. Boleh berdiskusi dengan teman berkelompok, boleh. Silahkan. Di paragraf ke-1-nya apa, paragraf kedua-nya apa, ketiganya apa. Tinggal 2 menit lagi. Sudah beres menghafalkannya? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke R yang berikutnya, yaitu review. Tapi sebelum ke review, Ibu ingin tanya, ya, siapa yang bisa menyebutkan informasi penting dari paragraf pertama? Ya, Rita, ke depan. Coba sebutkan informasi penting pada paragraf pertama. Iya, tepuk tangan. Bisa mencari informasi penting? Bisa ya, maaf ya. Nah, sekarang Ibu ingin informasi penting dari paragraf kedua. Ya, Gina, sini ke depan. Yang lain coba dengarkan. Iya, tepuk tangan. Paragraf ketiga. Siapa yang mau paragraf ketiga? Devina, silakan. Terus. Iya, terima kasih. Yang keempat, Advan. Rangkaian listrik yang berada di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian rangkaian. Iya, tepuk tangan untuk Advan. Paragraf kelima, Cesi, silakan Cesi. Silakan ke depan. Ayo, sebutkan. Paragraf kelima. Ayo, Kak. Ayo, siapa yang bisa membantu? Paragraf kelima katanya. Ada yang bisa menolong Cesi ke depan? Iya, Dinda ke depan dulu. Ya, sok Cesi. Dulu lagi. Contoh rangkaian seri di rumah adalah lampu sentral. Iya. Contoh dari rangkaian seri di rumah adalah kita ulangi dari paragraf pertama. Paragraf pertama informasi pentingnya apa? Faraday lahir 1791 di Newington, Inggris. paragraf kedua.
mengalihkan konsentrasi kalian dengan cara seperti ini. Lihat, ya. Telunjuk ibu lihat semuanya. Ya, ke ataskan telunjuk kalian. Goyangkan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Turunkan. Sekarang kalian lihat telunjuk ibu, ya. Nanti kalian tunjukkan apa yang ibu sebutkan. Siap? Konsentrasi dimulai. Siap-siap. Telunjuknya mana? Di pinggir. Di pinggir. Lihat telunjuk ibu. Mata. Hidung. Ada yang salah. Mantra salah. Hidung cenah ieu hidung. Ulangi. Konsentrasinya belum. Ini belum konsentrasi semuanya. Lihat telunjuk ibu. Mulut. Telinga. Rambut. Tangan. Terus mata. Nah, 2 ya jadi gitu. Mata ya. Siap. Lidah. Ya, berarti semua sudah konsentrasi. Ade di sini salah nyebutkan mata. Mulut. Nah, dibalik ya, tambah dibalik semua ya. Berarti kalian belum berkonsentrasi. Nah, ibu akan menyimpulkan teks eksplanasi ini dengan cara permainan perepet jengkol. Permainan perepet jengkol ini adalah permainan khas dari Jawa Barat. Nah, sebelum itu ibu akan memperlihatkan dulu kepada kalian videonya perepet jengkol ya. Kalau sudah tahu, nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Ya. Perepet jengkol jajahean. Kita coba nyanyi ya. Ya, semuanya nyanyi sambil berdiri. Silakan berdiri. Berdiri. Liriknya perepet jengkol jajahean, kadempet kokol jejeretean. Jaja, jaja. Siap? Siap. Kita coba dulu nyanyinya ya. 1, 2, 3. Perepet jengkol jajahean, kadempet kokol jejeretean. Jaja. Berarti sudah bisa nyanyinya. Sekarang ibu minta siapa yang mau ke depan menyimpulkan teks eksplanasi yang sudah disimak. Coba, boleh silahkan ke depan. Perwakilan tiap kelompok. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? 5 orang ini akan menyimpulkan teks eksplanasi menggunakan permainan perepet Jengkol. Caranya tadi melingkar semuanya ke belakang, membuat lingkaran sambil saling membelakangi. Siap? Lalu kakinya dikaitkan satu dengan yang lainnya. Yang jatuh duluan dia yang akan menyimpulkan. Siap? Oh, masih rapat, tenang, masih rapat. Sudah? Belum. Nanti penyanyi
Iya. Terus? Arus listrik dihasilkan di generator-generator yang ada di pusat pembangkit listrik. Lalu disalurkan ke gadung-gadung, ke menara-menara tinggi, dan ke rumah-rumah warga. Terus? Arus listrik di rumah warga merupakan dua rangkaian seri dan rangkaian paralel. Iya. Satu lagi yang terakhir. Contoh dari rangkaian seri di rumah adalah sentral. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk dulu, Fatan. Mulai, tinggal empat orang. Siap? Cesi, berdiri. Ayo, 1. Siap? Siap. 1, 2, 3. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat berangkat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil medan magnet dan listrik yang terjadi terus-menerus. Terus? Ya, so, napas lah. Napas dulu. Arus listrik yang ada di rumah dapat berubah seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Iya. Terus? Contoh rangkaian seri di rumah. Di rumah lampu senter. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Tinggal bertiga, silakan. Satu, dua, tiga. Siapa yang duluan? Tidak, ke depan. Simpulkan. Yang jatuh para putih wajah kau. Silakan. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Lalu disalurkan ke menara-menara tinggi, ke gadung-gadung, lalu ke rumah-rumah penduduk. Rangkaian seri di rumah adalah rangkaian seri atau paralel. Contoh rangkaian seri di rumah adalah lampu senter. Iya, tepuk tangan. Karena ini tinggal berdua, mereka tinggalnya bisa nggak? Tidak bisa, jadi silahkan sweet. Siapa yang mau duluan? Siapa yang menang? Dila duluan, silahkan Dila. Ayo. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh gadung-gadung tinggi, terus ke gadung-gadung, lalu ke menara-menara tinggi, contoh rangkaian listrik di rumah Ya. adalah rangkaian seri atau paralel. Contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Tepuk tangan untuk Dila. Tinggal deh. Ayo oke, silahkan. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa, lalu ke menara-menara tinggi, ke gadung-gadung, kemudian ke rumah penduduk warga. Iya, tepuk tangan. Berarti intinya semuanya hampir sama ya, sudah bisa menentukan informasi penting atau kesimpulan dalam video yang sudah disimak. Silakan untuk kembali. Berarti LKPD-nya sekarang dikumpulkan. Silakan.
langsung ya tiap kelompok. Sudah? Nanti LKPD ini akan dinilai, nanti kita akan samakan apakah sama tidak dengan yang sudah disimpulkan di depan. Nah, kalau sudah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, selesai. Kalian sudah bisa menyimpulkan teks eksplanasi. Mulai dari memilih topik, terus memilih deret penjelas dengan mencantumkan informasi-informasi penting pada setiap terus menyimpulkannya dengan apa? Permainan perfect jengkol. Nah, ibu akan merefleksikan menurut kalian permainan dan pembelajaran hari ini bagaimana? Coba menyenangkan. Coba ke depan. Silakan. Menurut Arfan, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan dan mudah dipahami. Dari mana mudah dipahaminya? Video. Oke, terima kasih buat Arfan. Terus apa lagi? Dinda, apa? Ke depan. Menurut Dinda bagaimana pembelajaran hari ini? Dengan menggunakan teknik SC3R, Ya? belajar lebih menyenangkan. Iya, terima kasih untuk Dinda. Ada lagi yang lainnya? Sudah. Ada kesulitan tidak mencari informasinya? Ya. Alhamdulillah, berarti apa yang Ibu berikan menggunakan metode SC3R tujuannya tercapai. Tujuan pembelajaran tentang mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Baik, kalau sudah itu, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Kalian harus mengisi soal evaluasi untuk melihat kemampuan kalian sampai memenuhi teks eksplanasi. Sudah siap? Siap. Ibu bagikan soalnya, silahkan dikerjakan. Ini ada 10 soal, ya. Langsung saja diberikan karena siap pada jawabannya. Sudah ya? Langsung diisi, kasih nama dulu. Silahkan diisi. Diberi tanda silang pada jawaban yang benar. Bisa, Nurasya? Gambarnya tadi ada ya di sana ya? Di video ada? Rangkaian seri dan paralel. Diisi. Beri tanda silang pada jawaban yang benar. Susah tidak? Tidak. Sudah. Yang sudah tahan dulu, ada yang belum beres. Diperiksa lagi. Diperiksa lagi.
Diperiksa lagi, silahkan. Takutnya ada salah mengisi. Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2? 3? 4 sudah? Kelompok 5? 6? Kalau sudah, kelompoknya tunjukkan ke soal evaluasi. Nah, alhamdulillah berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Besok kita akan bertemu dengan pembelajaran berikutnya, yaitu apa? Mengenai rangkaian seri dan paralel. Besok kalian harus menyiapkan bahan-bahan yang harus dibawa karena kita akan praktik mengenai rangkaian seri dan paralel. Apa saja yang harus dibawa? Kartu baterai, kabel, lampu. Terus kalau bawahnya pakai apa? Terus ya. Nah, itu yang harus dibawa untuk besok. Karena kita akan membuat rangkaian seri dan paralel. Paham? Kalau sudah paham, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi ibu, dan mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi informasi penting yang akan untuk dihafalkan nanti akan menghadapi PTS, ya. PTS itu apa? Penilaian siap-siap untuk ujian, ya. Begitu paham? Baik, kalau begitu pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Silakan Dinda KM-nya pimpin doanya. Ke depan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang.